Film bermula di mana Taekun dan saudaranya yang sedang berlatih dikejutkan dengan seorang pria aneh yang tiba-tiba masuk. Lalu saudaranya mengatakan bahwa dia adalah seorang Kasim dari dinasti Ming. Singkat cerita, Kasim tersebut telah diamankan oleh saudaranya Taekun. Setelah itu pindah pembahasan tentang rencana Taekun yang mau balas dendam kepada malaikat judi atau Cao Xingqiu yang akan dibantu keempat saudaranya. Adanya Taekun balas dendam karena Taekun telah dikalahkan dan dipermalukan di film sebelumnya. Lalu cerita berpindah di mana Cao Xingqiu atau lakon dari film ini yang tengah diwawancarai media berita Hong Kong dan menceritakan kesehariannya ketika berlatih judi kepada sang dewa judi. Ketika di dalam rumah, kita diperlihatkan Sing yang melihat berita tentang keadaan Shanghai tahun 1937 yang ketika di berita menyebutkan nama Ding Lik, Sing seakan mengenal nama Ding Lik dan seperti tak asing bagi dirinya. Lalu Paman Fat menjawabnya, 當年上海真係有個人叫丁力㗎，上海同丁力夾份賣菜肉包㗎咋？濕你個頭咩啊？呢個就係師傅食。 Lalu kita diperkenalkan dewa judi dari Prancis yang tak ada duanya, yang kala itu dia sangat terkenal di Shanghai. Dan ketika Paman Fat bertanya apakah dia tidak pernah kalah, lalu Sing pun menjawab pertanyaan tersebut. 咁我從來未輸過。呢本書咧最後就咁，一次輸俾一個好神猛打老虎。 Ketika di luar rumah, Sing merasakan akan mengalami hal yang aneh malam itu. Sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Tapi Sing pun tidak tahu apakah yang akan terjadi pada dirinya. Lalu ketika Sing dan Paman Fat yang sedang bakar-bakar barbeque melihat cewek telanjang yang mendatanginya, tapi ternyata oh no, itu adalah saudaranya Taekun yang memanipulasi penglihatan Sing dan Paman Fat. Ketika Sing dan Paman Fat yang dalam pengaruh ilusi, datanglah Engko, tapi sebut saja Bendot yang menyelamatkan mereka hingga membuat baku tembak pun tak terhindarkan. Lalu Sing yang tadi kabur ke dalam rumah, tiba-tiba ia disetrum dari belakang. Tapi dia selamat karena ditolong oleh Paman Fat. Tapi serangan tidak berhenti sampai di situ. Sing kembali diserang oleh saudaranya Taekun dengan dibakar pantatnya dengan menggunakan kekuatannya. Lalu Sing yang terbakar, dia berlari keluar hingga dia menemukan sebuah kolam renang. Tapi ketika dia mau nyemplung kolam tersebut, airnya tiba-tiba menghilang karena disihir oleh saudara Taekun. Singkat cerita, Sing yang sudah terbebas, tiba-tiba Taekun ada di belakangnya dan Taekun mengatakan, aku kesini untuk balas dendam. Tapi Sing yang merasa dirinya lebih kuat dari Taekun menanggapi Taekun dengan santai. Lalu Taekun pun memulai hewes-hewesnya. Dan tak lama kemudian, keempat saudara Taekun datang untuk membantunya. Ketika Sing sedang beradu kekuatan dengan Taekun, saya guyu kepingkel-pingkel melihat adegan ini. Soalnya apa? Setelah itu Paman Fat datang dengan culunnya hanya untuk memberikan telepon saja. Boleh hancur Paman Fat tanpa membantu Sing sama sekali. Alah, ya udah lanjut. Dari mana tadi? Sing dan Taekun yang adu kekuatan membuat mereka terlempar ke masa lalu pada tahun 1937. Tapi Sing pun belum menyadarinya. Lalu Sing yang ada di tahun 1937 mendapat telepon dari Bendot dari tahun 1991. Terdengar aneh, gak usah heran namanya juga film. Lalu Bendot yang bertanya, kamu ada di mana? Sing menjawab, entahlah, aku berada di suatu tempat yang baru aku ketahui.
三叔嘅電話？頭先發生咩事啊？唔清楚喎，新界啩？ Setelah Sing menutup telepon, Sing melihat ada wanita cantik membawa kuda. Lalu Sing yang ketika ingin bertanya, wanita itu pun kabur meninggalkannya. Sing yang pergi ke suatu tempat, dia menemukan kakeknya yang bernama Chow Tai Fook yang mirip dengan Paman Fat. Yang waktu itu kakeknya sedang gantung diri dan ditolong oleh Sing. 三叔，你三叔你做咩啊？你吊頸啊？你唔係吊頸啊嘛？好衰嘅，你上死都要阻位住人哋。咁你去死啊！我扶翻你上去。 Ketika obrolan sedang berlangsung, Sing akhirnya baru tahu kalau dirinya ada di tahun 1937. Di zaman kakeknya yang masih bujangan. Mungkin dari kalian ada yang bertanya, kenapa Sing terlempar di tahun itu? Kok gak di zaman kenabian misalnya? Sing yang terlempar di tahun itu karena hanya mengetahui pada tahun tersebut setelah melihat berita di TV di scene awal tadi. 係啊，牛年啊嘛。三叔，到你真係我阿爺。喂，你想做我孫咩？冚生。 Sing yang kaget dengan kejadian ini mau memberitahu Pendot dengan menelponnya, tapi tidak tersambung karena masih dalam gangguan. Hingga akhirnya Sing yang mau mencari tahu sebabnya, tibalah dia di pasar, lalu tiba-tiba... Ya, datanglah orang-orang berbaju hitam dengan mengajar orang-orang yang berbaju merah. Yang tanpa kita ketahui alasannya apa. Sing dan kakeknya yang gak tahu kenapa mereka memilih lari. Dan kakeknya yang berbaju hitam mengatakan, kenapa aku harus lari? Aku kan memakai warna hitam. Lalu Sing pun menjawab kakeknya begini. 唔係着紅衫都要打係嘛？你做咩？我又唔係着紅衫，我使乜走啫？ 你個孫係武林高手嚟啊！喺邊擔張凳坐低，搞到借睇我表演仲好啦，係嘛？喂！仲唔攞低博加人工啊？好嗱一聲佢。 Sing yang kehilangan kekuatannya mengganti pakaiannya berwarna hitam dengan maksud terbebas dari penyerangan. Tapi ketika sudah mengganti pakaian ternyata 我一時都冇啦。係啊，好似阿爺都走得快咋。紅衫威喎。係咯。未必有事，係咪㗎？ Ya, masalah baru datang. Ternyata orang-orang yang berbaju hitam sudah menghilang dan mereka pun kabur untuk menyelamatkan diri. Lalu ketika Sing dikejar dan mencoba melawan, dia terheran dengan kembalinya kekuatannya hingga dia dapat membunuh pemimpinnya baju merah. Dan datanglah Dinglik, ini dia orangnya, dengan menjelaskannya. 全咗個武功隔山打牛，全部散去！你仲想走？小兄弟，多謝你，多謝你同文哥報咗仇。 Lalu ketika di rumahnya Dinglik, Sing dikasih 3 permintaan olehnya karena telah berhasil membunuh Tiger Louis. Tapi Sing menyia-nyiakan permintaan tersebut dengan cuma-cuma. Lalu Sing mengatakan kepada Dinglik kalau dia dari tahun 1991. Tapi Dinglik mengajak membahasnya setelah pemakaman adiknya. 呢個係你第一個願望。Evan，我都係想佢身體健康嚟㗎，咁快用咗2個願望。你不如講埋第3個願望。但我嘅願望只係想要得3個願望。既來之則安之。聽日文哥葬禮之後。 Ketika di pemakaman, Sing yang ingin membuktikan kepada Dinglik masih mencoba menghubungi seseorang di 1991. Hingga datanglah wali kota dan putrinya yang bernama Yusen. Yusen ini adalah kekasih dari Dinglik. Dan wanita yang ditemui Sing tadi adalah Yumong, saudara Yusen, yang terbelakang mental. 其實你咪呃阿爺㗎，打咗2日都話唔拖。太客氣啦。係啊，我識咗個新朋友。 Dinglik yang mengenalkan Sing kepada wali kota, datanglah Wong Kwem, seseorang yang licik. Ini dia orangnya. Dia adalah musuh dari Dinglik dan dia adalah saudara dari Tiger Louis yang dibunuh Sing tadi. Tujuan Wong Kwem mendatangi Dinglik untuk membicarakan bisnis dengan orang Jepang. Tapi Dinglik tidak mau mengkhianati negaranya. Lalu baku tembak pun tak terhindarkan. 我丁力咩都敢做，就係唔敢做漢奸。你唔好敬酒唔飲飲罰酒啊！
Ketika pasukan Dinglik banyak yang tertembak dan hampir kalah, Yusen meminta untuk menyelamatkan Dinglik. Yang waktu itu dia diserang ketika mau ambil senjata di balik batu. Lalu Sing pun menghipnotis musuhnya dengan tak bisa melihat Dinglik. 放心，絕對冇人傷害到佢。佢刀冇人睇到佢刀。我刀。關孫，你點啊？ Pindah cerita, Sing yang memburu cintanya Yusen menipu Yusen yang kala itu ada di gereja dengan berpura-pura menjadi seorang bapak. Tapi rencana itu gagal karena diberitahu Suti, teman dari Yusen. Yes. 唉，我琴晚發夢就見到上帝。你手快有就手慢冇，千祈。你睇啊，好睇啊！星仔啊，套嚟㗎。仲有我未講完㗎。 Singkat waktu, pindah cerita. Di kasino Dinglik, dia didatangi Wong Kwem dan wanita Jepang yang bisa kita sebut Sri. Sri tersebut mengajaknya berjudi dengan dibantu Taekun. Lalu Dinglik yang kalah menyuruh Sing untuk membantunya. Dan ya, Sing dapat mengalahkan Taekun dengan mudahnya. 全部買晒細。賠俾佢。4點8西。 Sri yang kalah dari Sing menantang kembali Dinglik dalam 10 hari ke depan. Dan mereka yang pergi, Sing bertanya kepada Taekun di mana Paman Fat. Lalu Sri pun menjawabnya. 10日後喺貴島場再賭一場啤咧，睇下到時你有咩新花樣。亦都一樣。嗱，由市長做證，我三叔啦。你好快就會知。 Atas kemenangan Dinglik yang mengalahkan Sri di perjudian, Dinglik merayakannya dengan berpesta. Yang waktu itu ada Yusen yang bersama Dinglik, kakek Sing sama Suti, dan Sing yang sendirian. Aduh, kasihan. Si kakek yang ingin terlihat gaya di depan Suti menyuruh Sing untuk memukulnya. 唔係咩啊？我證明你睇啊！隔山而打到牛㗎。係啊，有咩事啊？快！哎呀！有事。有事。 大丈夫揾錢緊要，我打本你做生意，你想做咩生意？ Setelah itu Dinglik menyatakan kepada semua orang bahwa dirinya dan Yusen akan bertunangan bulan depan. Sing yang mendengar pernyataan itu langsung terdiam seperti orang linglung, hingga membuat kakeknya takut. 我而家就向大家宣佈多個喜訊。喂，你冇嘢嘛？係咯，點解會咁嘅？ Dinglik yang takut Sing kenapa-napa sampai di hari pertandingan memberikan perawatan terbaik untuk Sing. Tapi kakeknya yang tahu itu disebabkan oleh cinta memberitahu kepada Suti bahwa sebenarnya Sing patah hati oleh Yusen yang akan menikah dengan Dinglik. 你講咩話？好。能夠令佢復原，我不惜任何代價。乜嘢啊？冇，其實星仔咧單絲如仙小姐啊。 Setelah kakeknya menjelaskan kepada Suti, Suti mengetahui kalau Sing pernah bertemu dengan Yumong. Dan Suti mempunyai ide untuk mempertemukan Yumong sama Sing dengan bermaksud untuk menyembuhkannya. 如夢，不如我帶你去見下佢啊！好啊。 Singkat cerita, di hari pertama peresmian toko si kakek, datanglah Suti dengan Yumong. Lalu Sing yang tidak tahu kalau itu Yumong mengira itu adalah Yusen. Karena Sing sakit cinta, seketika dia langsung sembuh setelah dipertemukan dengan Yumong. Lalu di keesokan harinya, dia kencan sama Yumong yang ditemani Suti dan juga kakeknya. Di kemudian hari, Sing kaget dengan Yusen yang tiba-tiba berubah kepadanya. Dia mengira seperti ada dua Yusen. Dan ketika di tengah obrolan, Sing tiba-tiba mendapat telepon dari Pendot. Dan Sing mengatakan kalau dia berada di tahun 1937. 星仔，你個嘴做咩？仔咬親。所以你唔好意思同我講咁多嘢，應該㗎。我哋今日咪玩得好開心。唔該啊。咩聲啊？咩聲嚟㗎？五哥，你終於打俾我啦，就來。咩話？我知道係好點會咁㗎？
Yusen yang pulang ke rumahnya tak sengaja mendengar omongan Sri bersama ayahnya. Sri dan ayahnya mempunyai rencana jahat untuk membunuh Dinglik sebelum pesta pernikahannya. Yusen yang akan memberitahu Dinglik dengan menelpon ketahuan oleh Wong Kwam, dan Wong Kwam menutup telepon tersebut. Lalu Yusen yang tak terima ayahnya dibilang pengkhianat, Yusen menampar Wong Kwam, dan Wong Kwam pun membalas dengan memukul Yusen hingga ia terbunuh karena jatuh dari lantai 2. 係咪？當然啦，咁我哋可以喺酒席前喐手。你咩都唔使講，總之我哋先。我哋講嘅嘢你聽到晒？ Sri yang mengetahui terbunuhnya Yusen, dia panik karena rencananya tak berjalan sesuai rencana. Lalu ia mengatakan siapa yang akan menggantikan Yusen jika putri Anda mati. Hingga akhirnya dia melihat Yumong yang waktu itu keluar. Dia menyuruh Yumong untuk menggantikan Yusen. Dan Sri tak peduli meskipun dengan keterbatasan Yumong, yang penting rencananya masih berjalan. 好做啊！而家唔係追究責任嘅時候。佢 最緊要似魚先。 Dinglik yang bermaksud mengunjungi Yusen, dia tidak tahu kalau yang ditemui adalah kembaran Yusen atau Yumong. Lalu Dinglik terkejut dengan tingkah laku Yusen yang tiba-tiba memeluk Sing. Tentu saja Yumong memeluk Sing karena yang dia tahu hanyalah Sing. 記住啊，你而家唔係愚夢。市長先生，哦，阿力。 Dinglik yang tak percaya apa yang barusan dia lihat, dia memilih keluar meninggalkan Sing dan Yumong. Dan wali kota yang punya rencana jahat terhadap Sing menipu Sing dengan mengatakan Dinglik menyuruhmu menemuinya di klub nanti malam karena ada sesuatu yang penting yang mau dibicarakannya. Ya tentu saja Sing mempercayainya. 丁生，唔好，丁生，阿力，丁生，我希望你唔好咁過分。丁生呢？走咗啦，佢叫你今晚去夜總會嗰度見。 Sing à? Lalu malam pun tiba, kita diperlihatkan Sing dan kakeknya yang menanggapi omongan dari wali kota tadi. Ketika Sing yang menunggu Dinglik, ya tentunya tak akan datang lah. Lalu mereka akan pergi, kakeknya mengatakan malam itu Yumen atau adiknya Dinglik terbunuh ketika keluar dari klub ini. Dan mereka yang keluar dengan siaga dikagetkan dengan suara tembakan. Tapi ternyata... 找你晦氣啊！ 傻。 嗰晚許文強啊，就喺呢間夜中一出門口就俾人亂出。 Ya, itu adalah Wong Kwam dan wali kota. Singkat waktu, Sing yang melihat wali kota dibunuh oleh Wong Kwam mau menghajar Wong Kwam, tapi tindakan itu dihalangi oleh pejuang brilian Jepang yang datang dengan tiba-tiba dan membuat Sing kalah olehnya dengan sekali serangan. Woi! Sing yang tertangkap oleh Sri bermaksud menyuruh Sing untuk membunuh Dinglik, tapi Sing tak bisa melakukannya. Lalu Sing tak bisa berbuat banyak setelah Sri mengancam akan membunuh Paman Fat, Yumong, dan Suti yang juga tertangkap olehnya. Ketika Suti dan Yumong dikeluarkan, Sing yang masih mengira itu Yusen diberitahu oleh Suti bahwa ini adalah Yumong, saudara kembar dari Yusen. Lalu Suti menambahkan kalau Yusen telah dibunuh oleh Wong Kwam. 夢啊，佢得5歲智商㗎咋。係啊，係我害死佢。孫女小姐，你到底想我哋點啊？想你攞，根本就落唔到手。係咯。 你一定催眠你自己。我要殺死丁玲呢個仆街！ Sing yang sebenarnya tidak tega untuk membunuh Dinglik, pada akhirnya dia tetap melakukannya dengan kakeknya. Dengan menaruh racun dari Jepang di minuman Dinglik. Lalu ketika mendengar pernyataan dari Dinglik bahwa dia akan memberikan Yusen jikalau Sing mencintainya, pernyataan tersebut membuat Sing luluh dan gak jadi membunuhnya dengan meminum minumannya Dinglik yang telah diberi racun. 係咩呢？你係咪真係好中意魚仙小姐？喺我心目中，如果你真係中意魚仙嘅， 丁生， Dinglik yang mengetahui dirinya yang akan dibunuh mengatakan kenapa kau membantu Sri. Sing menjawab aku tidak punya pilihan lain. Sri telah menangkap pamanku dan Yumong. Lalu Sing menjelaskan bahwa Yumong adalah saudara kembar Yusen. Wali kota telah bersekutu dengan Wong Kwam dan Yusen telah dibunuh oleh Wong Kwam juga. 有埋嚟，
夢。係，佢就係魚仙嘅孖生細妹。原來市長根本上就係漢奸嚟。Dinglik yang mengetahui penjelasan dari Sing menyuruh Sing untuk membunuh dirinya. Tapi Sing menjawab, kau begitu baik padaku, aku tidak bisa melakukannya. Dinglik pun menambahkan, setelah kau membunuhku dan menyelamatkan mereka, bunuhlah Sri dan Wong Quem untukku dan untuk Yusen. 你一路都對我咁好，我真係唔信。你係一個聰明人，幫我殺咗黃金貴同埋川島。生，時間嗰個係我仔。Ketika si kakek akan melakukannya, Sing menghentikannya dan mengatakan pasti ada cara lain dari ini. Mungkin mereka akan percaya jika saya mengambil sesuatu dari tubuh Anda. Lalu singkat cerita, Sing yang kembali ke Sri dengan memberikan gigi palsu. Kakeknya mengatakan kami telah mengebom Dinglik dan hanya itu yang tersisa. Tapi tiba-tiba datanglah Wong Quem dan mengatakan bahwa Dinglik masih hidup hingga membuat mereka dipenjara. 要咁做嘅喎。兩個想要啲咩？丁力，千祈唔好放佢哋啊！丁力未死㗎。 Ketika di penjara, Yumong memanggil-manggil nama Sing. Tapi Sing tak menghiraukannya hingga membuat Yumong menangis. Lalu kakeknya menyuruh bicara kepadanya agar dia berhenti menangis. 咁樣細路女嚟。雨夢， Singkat cerita, Paman Fat yang menelpon Bendot mengatakan kalau dia berada di Shanghai tahun 1937 dan kami tertangkap oleh wanita Jepang. Lalu Bendot menyuruh Paman Fat untuk memberitahu Sing bahwa Bendot telah menemukan orang dengan kekuatan khusus dan akan menyelamatkan kalian. Tapi Paman Fat yang belum sempat memberitahu Sing ketahuan oleh Wong Quam dan membuat dia kembali tertangkap. 千祈要通啊！我係阿基達啊！到底你喺邊度啊？先至知，我已經揾咗班識特異功能嘅人。 Sing yang mencoba kabur dari penjara mencoba menghipnotis penjaga yang membawa kunci untuk membukanya, dan cara itu pun cukup berhasil dengan dibantu si kakek. Ketika mereka sudah keluar, langkah mereka terhenti dengan adanya petarung Jepang yang menghalangi mereka. Lalu Sing menyuruh yang lainnya untuk kabur dan Sing akan menghadapi petarung tersebut. 放我哋出去！即刻開門！死啊！走啦！ Menyadari dirinya yang tak begitu kuat melawan petarung Jepang, Sing mencoba kabur dan menghindar setiap ia diserang. Hingga akhirnya dia yang sedang terkunci mendapat bantuan dari Komisaris Wong lewat panggilan telepon. Jadi, Sing tadi ini ketika bertarung tak sengaja menemukan telepon Paman Fat yang panggilannya masih terhubung. 插唔插到佢對眼啊？冇啊，我淨係叉住個鼻。佢叫啊，搏佢咯！ Singkat waktu, Sing yang sudah mengalahkan petarung Jepang, langkahnya kembali terhenti dengan dihentikan banyaknya tentara Jepang. Lalu datanglah Bendot dengan tepat waktu dan dapat mengalahkan semua tentara Jepang. Dan ketika Sing diajak kembali ke tahun 1991, Sing mengatakan dia masih mempunyai janji untuk berjudi melawan Sri dan menyuruh Bendot untuk menjemputnya setelah 1 jam yang akan datang. 星啊，第二個。 你點嚟㗎？按咗中國特異功能總會。你而家即係同五哥翻去先，我同余夢趕去賭場。 Ketika di kasino Dinglik, datanglah Sing dengan tepat waktu. Taikun yang mengira dirinya yang akan berjudi dipermalukan oleh Sri, dan Taikun mengatakan jika bukan aku siapa yang berjudi. Lalu datanglah penjudi Prancis, sebut saja PC, bukan Putri Chandrawati istri Ferdi Sambo loh ya. Hahaha. 法國賭神。 Di awal permainan, Sing dan PC yang sama-sama mempunyai kekuatan khusus telah menggunakan semua kekuatan mereka hingga membuat di ruangan itu berguncang. Dan mereka yang tak mau membuka kartu duluan memilih membagi uangnya dan memulai kembali permainan tanpa kekuatan. 碎料嚟啫。女啊，我要女啊！ 咁我都唔想開先噃。
咁不如唔好賭啦，將啲錢分咗佢算。Saya yang nggak ngerti dengan permainan itu cukup heran dengan permainannya, karena di permainan tersebut bisa meminta apa saja, dan apabila lawannya tak mengikutinya, maka lawan tersebut dianggap kalah. Lalu kita lihat Sing yang meminta kepala dari Wong Kwem, dan Sing yang merasa dirinya akan menang, meminta semua kepala mereka. Tapi Sri yang tak mau kalah, meminta kepada Taekun untuk merubah kartunya Sing. 真聽話，嘥咗頭啊！講得啱啊，就係戴你個頭，表嬸同埋你祖宗18代個頭。好，我發功。 Ketika kartunya Sing yang sudah berubah, Sing disuruh membuka kartunya, dan Sing yang belum siap pun bertanya kepada Denglik, siapakah Who Are You itu? Karena hanya dia yang bisa mengalahkan PC. Lalu Denglik menjawab bahwa Who Are You itu adalah kamu. Lihatlah di papan nama tersebut. Dan Sing yang percaya di buku mengatakan dirinya akan menang dengan yakin membuka kartu tersebut. Tapi ternyata 法國賭神皮亞卡商大戰中國賭聖今晚打死八州天啊！你想係衫啊？我呢隻只係衫啊！ ya, kartu PC yang sebelumnya 3 love berubah menjadi 3 daun hingga membuat Sing menang. Lalu siapakah yang merubah kartunya? 分我錢。